dari SD 00 Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Baiklah, di sini saya ditemani oleh Bapak Azwan. Apa kabar Pak? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sedikit percakapan atau kita akan berdiskusi, berbincang-bincang sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas ya Pak. Yang dimana tujuan kegiatan kita hari ini ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, dan juga sebagai persiapan awal ketika nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, agar nantinya Bapak lebih siap percaya diri dan memberikan pembelajaran terbaik buat anak-anaknya Pak ya. Di sini saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan nanti, yang pertama, peserta didik dapat mengenal makanan tradisional Melayu Riau. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui perubahan makanan tradisi Melayu Riau, yaitu laksa. Yang ketiga, memulai berkelompok. Peserta didik mampu menyebut bahan-bahan membuat laksa makanan tradisional Melayu Riau. Yang keempat, melalui pengunggasan peserta didik mampu menulis nama-nama bahan pembuatan makanan tradisi Melayu Riau, laksa. Baik Pak, berarti dalam pembelajaran nanti ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui makanan Kepulauan Riau itu laksa. Kedua, mengetahui bahan-bahannya. Terus mampu menuliskan bahan-bahan membuat laksa ya Pak ya. Iya. Terus area pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu apa Pak? Pada akhir pembelajaran ini, anak dapat mengetahui bahan dan cara pembuatan makanan tradisional Melayu Riau, Kepulauan Riau, khususnya makanan laksa. Oh baik, berarti area pengembangan yang Bapak akan lakukan yaitu anak-anak tahu bahan-bahan dan cara pembuatan laksa ya Pak ya. Iya. Terus dalam perjalanan pelajaran nanti, strategi apa yang ingin Bapak lakukan? Seperti media atau persiapan-persiapan yang akan Bapak persiapkan untuk ini nanti? Yang pertama yang saya harus persiapkan yaitu RPP. Yang kedua, media pembelajaran, video, teks bacaan. Yang ketiga, S-banking. Yang keempat, alat laptop dan LCD. Ya, berarti Bapak telah menyiapkan begitu lengkap Pak ya. Ada RPP, video, teks, melakukan S-banking, dan menggunakan laptop dan LCD ya Pak ya. Terus kira-kira kapan Bapak akan melakukan itu? Pembelajaran. Kemungkinan besok pada jam pertama. Pada besok Pak ya, pada jam pertama. Berarti besok kita bertemu lagi di observasi Pak ya. Iya. Saya akan masuk ke kelas Bapak. Oke Pak, terakhir nih sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan percakapan hari ini adalah mengenai pembelajaran yang harus saya siapkan sebelum masuk kelas. Berarti dengan percakapan kita hari ini Bapak dapat mempersiapkan apa-apa ya untuk pembelajaran yang Bapak lakukan Pak ya. Iya. Baiklah, terima kasih Pak karena telah melakukan percakapan observasi ini. Dan selanjutnya kita akan bertemu besok di observasi. Iya. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Nah, semuanya anak-anak Bapak dalam keadaan sehat ya untuk datang ataupun pergi ke sekolah.
Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, ya, sebaiknya kita harus berdoa terlebih dahulu, ya. Kepada ketua kelas, Bapak harap maju di depan untuk memimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas. Di kelas 4 ada yang tidak hadir? Iya, alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya hadir, ya, dalam keadaan sehat untuk belajar hari ini, ya. Nah, di sini untuk menanamkan semangat nasionalisme, ya, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita sama-sama SPK, ya, tepuk semangat sebanyak 2 kali, ya. Tepuk semangat. Pembelajaran KD, kebudayaan daerah. Nah, di sini keyakinannya itu ada 3, ya. Yang pertama, saling menghormati. Yang pelajaran sebelumnya itu kita pernah mempelajari pelajaran peralatan tradisional Melayu Riau. Nah, bisa peralatan tradisional Melayu Riau. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran makanan khas kebudayaan daerah Riau yang pernah Bapak sampaikan waktu pertemuan kemarin. Hari, ya, tujuan pembelajaran yang pertama, ya, dengarkan. Peserta didik dapat mengenal makanan tradisional Melayu Riau. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui pembuatan makanan tradisional Melayu Riau, laksa. Ya, yang ketiga, melalui berkelompok, peserta didik mampu menyebut bahan-bahan membuat laksa makanan tradisional Melayu Riau. Yang keempat, melalui penugasan, peserta didik mampu menulis nama-nama bahan-bahan pembuatan makanan tradisional Melayu Riau. Ya. Nah, jadi yang Bapak sebutkan itu adalah tujuan kita untuk hari ini. Ya. Nah, jadi kita langsung aja ke pelajaran kita mengenai makanan tradisional Melayu Riau. Ya. Rasa-rasa Bapak, anak Bapak sudah agak-agak mengerti mengenai makanan tradisional Melayu Riau. Karena apa? Karena yang dimakan adalah makanan Melayu Riau, ya. Makanan tradisional Melayu, keadaan alam Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai beribu pulau sangat beragam berbentuk makanan yang menjadi ciri khas masing-masing pulau ataupun daerah. Kesamaan budaya yang dimiliki adalah beberapa makanan yang bentuk dan namanya hampir sama. Untuk lebih mengetahui nama-nama makanan tersebut, kita simak dan dapat diperhatikan secara berkelompok nanti. Ya, nah itu. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya, makanan tradisional Melayu Riau yang sangat terpopuler. Ya, nah contohnya seperti sagu gobal. Ya, siapa yang pernah makan sagu gobal? Iya. Ya, berarti anak-anak Bapak sudah merasa bagaimana nikmatnya memakan sagu gobal. Jadi sagu gobal ini termasuk makanan kebudayaan Melayu Riau kita. Kemudian yang kedua ada gambar apa lagi tuh? Iya, ada bubur pedas. Bubur pedas ini contohnya seperti kalau di kampung kita seperti nasi lambo, ya. Nah itu.
Kemudian ada laksa yang sangat terpopuler di kampung kita. Ya, laksa. Siapa yang pernah makan laksa? Iya, semuanya suka laksa, pernah makan laksa. Ya, nah laksa ini sangat digemarkan oleh masyarakat budaya Melayu Riau. Nah, yang tidak asing lagi ada nasi lemak. Nah, nasi lemak ini juga pernah kita makan, malah selalu juga. Karena apa orang suka makan nasi lemak? Karena karena ada lemak-lemaknya. Kalau sarapan nasi lemak, nah nanti merasa lapar sekitar jam 9, jam 10 karena perut kita sudah terisi sarapan nasi lemak. Nah, itu ada bumbu-bumbunya nasi lemak, ada tambahannya, ada di situ ada telur, ada capcaynya, dan ada ayam gorengnya, ada sambalnya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada nasi randan. Iya, ataupun nasi campur. Nah, baiklah, kalau sekarang kita mempelajari membuat laksa. Nah, lihat di gambarnya, di situ adalah pembelajaran merupakan salah satu khas Kepulauan Riau, yaitu makanan laksa. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk membuat laksa. Ya, ada tepung sagu. Ya, dicaca dengan air panas dan dikuli dengan tepung sagu kering. Ya, tepungnya itu dimasakkan lagi, ya, tepung sagunya untuk membuat adonannya nanti, ya. Nah, kemudian diletakkan di sagu kering. Nah, kemudian bulatkan, kemudian canai dipapan dan dipotong halus dengan pisau, boleh. Ya, pakai gebuk pun boleh. Gebuk itu adalah contohnya seperti batu giling. Ya, batu giling itu biasanya kalau membuat canainya itu menggunakan kayu yang bulat. Ya, nah kemudian pakai gebuk pun boleh, tambahkan dengan boleh pakai ampia. Ampia ini adalah alat yang modern sekarang kita ini. Cukup digitar saja, ya. Nah, kemudian kuahnya itu harus ikan tongkol, ya. Kenapa Pak? Tak mau ikan yang lain, ya? Iya, karena ikan tongkol itu tidak ada tulangnya. Lagipun isinya sangat padat kalau kita buat kuah laksanya, ya. Nah, ikan tongkolnya itu apakah diiris-iris? Tidak, ya. Ikan tongkol itu disalai terlebih dahulu ataupun direbus atau dikukus, ya. Gilingan halus. Gilingan halus ini harus dengan menggunakan blender. Ada yang tahu blender? Nah, apa itu blender? Alat untuk apa? Untuk apa alat blender? Iya, untuk menghaluskan nada ataupun untuk menghaluskan ikan tongkol yang direbus tadi. Ya. Nah, kemudian di sini ada bumbu-bumbunya. Nah, mungkin di sini anak-anak Bapak sudah ngerti, sudah tahu, sudah melihat bumbu-bumbunya. Di situ ada apa? Bumbunya cabai kering campur cabai merah segar. Nah, kita pakai cabai kering, ya, dengan cabai merah yang segar. Cabai merahnya itu adalah contohnya seperti lada padang, cabai padang, ya. Nah, cabai kering itu adalah cabai yang berbentuk sudah mengering. Kemudian ditambah lagi ketumbar. Siapa yang pernah lihat ketumbar? Hah? Nah, ketumbar itu berwarna apa? Nah? Iya, ketumbar itu adalah berwarna putih. Nah, kemudian ada lagi bumbunya. Bumbu apa lagi? Setelah ketumbar. Iya, kayu manis, lihat di depannya. Nah, di situ ada catatan bumbunya. Ada kayu manis, ya. Ada cengkeh. Bagaimana bentuk cengkeh? Tapi kita sudah melihatnya, ya. Ada pedas.
Ya, ada pedas itu kalau orang kita bilang di kampung lada pedas. Ya, kemudian kapulaga. Kemudian ada bunga lawak, giling halus supaya baunya itu mengharum. Ya. Nah, kemudian ada bawang merah. Nah, bawang merah ini rasa-rasa Bapak sudah pernah melihat semua? Ya tak? Nah, kenapa sudah pernah? Karena selalu disuruhkan oleh orang tua untuk membeli di mana? Di kedai. Ya, semuanya sudah tahu bawang merah. Bawang merah itu bentuknya tidak sama dengan bawang besar. Ya, bawang besar. Kalau bawang besar itu khusus untuk bawang besar. Kalau bawang merah itu bentuknya kecil. Nah, kemudian ada bawang apa lagi? Bawang putih. Ya. Nah, apa lagi setelah bawang putih? Jahe. Serai untuk mengharumnya juga, kunyit. Ya, lengkuas harus digiling halus. Bawang merah direjam juga, kemudian ditumis. Ya, direjam di sini maksudnya dipotong kecil-kecil untuk menumisnya. Ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, dan dimasukkan ke bumbu basah, bumbu kering, tambah ikan bilis tadi pakai blender, air, ada yang suka pakai santan, ada yang tidak. Ya, nah, untuk kamu lebih paham, marilah kita melihat videonya. Nah, itu adalah bentuk laksa yang sama, yaitu membuat laksa. 50 gram tepung sagu, 250 ml air diletak, masak sampai mengental seperti lem berwarna bening. Ya, diaduk-aduk hingga warnanya berubah menjadi bening. Nah, itu menjadi bening. Campurkan adonan hingga panas-panas ke tempat sagu. Nah, ini sagu yang sudah disiapkan di baskom. Taburkan tepung sagu sebelum menghaluskan adonan. Adonan digaris dengan menggunakan kayu bulat. Ya. Digiling sehingga tipis. Ya, diiris-iris kecil seperti ini. Ya, itu sudah dipotong-potong semua. Ya. Nah, rebus adonan laksa ke dalam air mendidih, masak selama 5 menit. Ya. Nah, itu laksanya sudah memakur. Angkat laksa, masukkan ke dalam air yang dingin. Nah, kita sediakan airnya, air yang sudah dingin, masuk ke air yang dingin laksa tersebut. Cuci laksa dengan air dingin sebanyak 3 kali, ya, supaya laksanya itu bersih. Masukkan laksa ke dalam daun mangkok. Nah, supaya laksanya terlihat rapi. Disediakan daun mangkoknya dulu. Setelah disediakan baru diisi laksa yang sudah kita cuci dahulu. Daun mangkoknya itu harus dicuci juga dengan air supaya bersih. Ya. Nah, itu sudah dikecat semuanya. Kedua adalah membuat kuah laksa. 50 gram kelapa parut sedang kecoklatan lalu haluskan. Nah, ini kelapa parutnya sudah digoseng. Nah, ini kecoklatan.
bawang merah, didusin bawang putih, 1 sendok ketumbar, 1 sendok mie halus, air secukupnya, 50 gram cabai kering, nah, 50 saja, minyak goreng secukupnya saja, lalu digoreng lagi. Nah, setelah ikan tongkol dikukus, ambil dagingnya lalu haluskan menggunakan blender. Nah, itu namanya blender. Masukkan bumbu halus hingga air menyusut, ya, airnya kering. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Tiga lembar daun salam dimasukkan, tumis sampai bumbu matang. Masukkan ikan yang sudah dihaluskan tadi, ikan tongkol. Dikacau-kacau sehingga merata. 500 ml santan kental, 1 liter air. Masukkan kelapa sangrai tadi, ya, ada yang memakai dan ada yang tidak. 1 sendok garam, 1 sendok penyedap rasa, 1 sendok kaldu bubuk, 1 sendok gula pasir, ya, untuk penyedap rasa. Masak sampai kuah mengental dan mengeluarkan minyaknya, mengeluarkan minyak yang di atas seperti itu. Itu membuat sambal laksa. 100 gram cabai merah, 1 buah terasi, setengah sendok garam. Nah, dihaluskan dengan menggunakan apa? Iya, batu tumbuk, ya, untuk menghaluskan lada tadi. Nah, itu laksa yang sudah jadi. Nah, itu sudah disediakan laksanya. Laksa yang sudah diisi kuah dan diletak sambal, ya. Nah, sekarang sudah mengerti dengan menonton video tadi? Sudah. Nah, kita tepuk semangat supaya belajarnya lebih semangat lagi, ya. Semuanya tepuk semangat. KPD-nya, ya. Di situ nanti kita bentuk kelompoknya. Di sini nanti anak-anak Bapak tolong buat nama kelompoknya. Sebelum mengerjakan lembarnya, ya, di situ anak-anak Bapak harus diperhatikan petunjuknya. Ya, di situ ada petunjuknya, dibaca terlebih dahulu, ya. Bacalah soal dengan cermat, ya. Nah, setiap kelompok menuliskan nama-nama bahan untuk membuat laksa. Ya, terlebih dahulu ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di lembar kerja. Nah, ya, baca soalnya. Ya. Nah, yang satu apa nama makanannya, 2 apa nama makanannya, 3 apa nama makanannya. Ya, di situ.
perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 mau membaca hasil diskusinya. Ya. Tepung sagu dicacah dengan air panas dan diuli dengan tepung sagu kering. Bulatkan sanai, dipakan dan dipotong halus dengan pisau. Boleh pakai tepung tembaga dan boleh pakai ambia. Iya. Yang kedua, apa nama makanan Melayu Riau yang ada di gambar yang sudah kamu perhatikan? Gobak, bubur pedas, nasi lemak, nasi campur, laksa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2 Melayu Riau yang ada di gambar. 1, Gobak, 2, bubur pedas, 3, nasi lemak, 4, nasi campur, 5. laksa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita kembali 2. Apa nama-nama makanan Melayu Riau yang ada di gambar? 1. Gobak, 2, 2. Bubur pedas, iya, 3, 3. Nasi lemak, 4, nasi campur, 5. laksa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ya, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaannya, apa perasaan anak-anak hari ini? Ya, untuk pelajaran hari ini. Kemudian, apa kesulitan dihadapi dalam menyelesaikan soal kelompok tadi? Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kalian suka pada hari ini? Ya, cukup ditulis di lembar jawaban yang sudah dikasih tadi. Ya, umpan balik mengenai pelajaran ini. Ya, nah cukup diisi juga di sini. Ya, jadi pelajaran yang sudah kita laksanakan yaitu pelajaran bagaimana membuat laksa makanan Melayu Riau. Ya, jadi kesimpulannya di situ, cara membuat laksanya itu adalah seperti itu. Bahan-bahannya yang utama untuk membuat laksa yaitu apa? 1. Tepung sagu. Kemudian setelah tepung sagu apa lagi? Air panas yang mendidih. Ya. Nah, kemudian untuk membuat kuahnya apa saja? Ya, ikan tongkol. Ya, ikan tongkol itu harus dihaluskan. Direbus dulu baru dihaluskan. Kemudian untuk membuat kuahnya. Untuk membuat kuahnya itu ada bumbu-bumbu halusnya. Contohnya seperti apa? Cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, ya. Apa lagi? Jahe dan sebagainya. Ya, jadi semua anak papa sudah mengerti ya mengenai makanan tradisional Melayu yaitu laksa. Ya, nah besok pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai lagu-lagu tradisional. Ya, lagu-lagu tradisional itu banyak lagu-lagunya. Lagu yang ada di kepulauan di Riau. Contohnya lagu Lancang Kuning, apa lagi? Dodoi si dodoi dan sebagainya. Nanti kita bertemu di hari berikutnya. Ya. Nah, sekarang semuanya rapikan bukunya, rapikan. Sudah? Ya, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas dan memimpin doa. Nah, dengan membaca doa tadi dan dengan kita
kita belajar tadi, mudah-mudahan pelajaran kita menjadi pelajaran yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Wahyuni, guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rifani selaku pengajar praktik dan Bapak Alwan sebagai guru yang diobservasi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Pak. Ya. Ada percakapan pasca observasi ini sebelumnya telah dilakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan percakapan pra observasi dan yang kedua kegiatan observasi. Nah, untuk tujuan dilakukan supervisi ini ialah untuk mengevaluasi jalan prosesnya pembelajaran agar lebih baik lagi. Sedangkan tujuan diadakan pasca observasi ini ialah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri, merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan. Baik, Bapak Azwan, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak, untuk pembelajaran Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah melakukan evaluasi dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Dalam kegiatan yang Bapak telah lakukan, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran? Apakah Bapak merasa tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah tercapai? Setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merasa cukup puas karena sebagai besar siswa aktif berpartisipasi. Namun, saya juga merasa ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran dan belum sepenuhnya memahami materi. Jadi, saya belum sepenuhnya yakin apakah semua tujuan pembelajaran itu tercapai. Baik, berarti Bapak belum begitu yakin bahwa tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan itu telah tercapai. Apabila dihitung skala daripada 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin Bapak atas tercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya tujuan pembelajaran yang telah tercapai kalau dihitung skala 1 sampai 10 mungkin saat ini berada di pada level 7 ataupun 8. Baiklah, berarti Bapak merasa sekarang tujuan pembelajaran Bapak berada di level 7 ataupun 8. Apa yang menurut Bapak berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Saya merasa yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran ialah siswa sudah bekerja sama sesuai dengan tingkat kemampuan dalam diskusi kelompok dan saling membantu memahami materi. Meskipun sebagian besar siswa aktif dan terlibat, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan belum sepenuhnya memahami materi, sehingga ada ruang untuk diperbaiki. Berarti karena ada sebagian siswa Bapak yang belum aktif, berarti Bapak memikirkan bahwa ada ruang yang untuk perlu Bapak perbaiki. Jika melihat kembali dari pembelajaran kemarin, apakah ada hal-hal baru yang ingin Bapak lakukan di pembelajaran berikutnya? Mengapa Bapak ingin melakukan hal itu? Melihat kembali pembelajaran yang telah dilakukan, saya ingin mencoba pendekatan yang lebih interaktif untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Mungkin saya bisa menambahkan lebih banyak aktivitas yang melibatkan gerak atau permainan kecil yang berkaitan dengan materi, agar sesuai belajar lebih hidup dan semua siswa merasa lebih termotivasi. Baiklah, Bapak akan melakukan pelajaran yang interaktif supaya untuk membangkitkan motivasi siswa Bapak. Terus bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kebutuhan siswa, terutama siswa yang kurang aktif tadi? Apakah ada pendekatan yang telah Bapak lakukan untuk melibatkan siswa-siswa yang kurang aktif ini, Pak?
Saya mengidentifikasikan kebutuhan siswa yang kurang aktif melalui observasi selama pembelajaran dan dengan bertanya langsung kepada mereka. Untuk melibatkan mereka, saya menerapkan pendekatan kelompok kecil dan memberikan tugas yang lebih menarik serta relevan dengan minat mereka sendiri. Baiklah, apa tujuan Bapak untuk pembelajaran berikutnya, terutama pada siswa yang kurang aktif tadi, Pak? Tujuan saya untuk pertemuan berikutnya adalah meningkatkan keterlibatan siswa yang masih tampak kurang aktif dengan menyusun aktivitas yang lebih interaktif dan menarik, serta menyediakan kesempatan bagi mereka untuk kontribusi dan diskusi kelompok sesuai dengan minat dan berkat peserta didik, dan memastikan bahwa setiap siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berbagai pendapat. Baiklah, dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, langkah konkret apa yang akan Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah Bapak ada butuh dukungan untuk dalam proses pembelajaran Bapak nanti? Langkah konkret yang akan saya ambil adalah merancang aktivitas kelompok yang lebih menarik untuk meningkatkan partisipasi. Saya juga merancang untuk melakukan sesi tanya jawab lebih sering untuk memberikan ruang bagi siswa yang kurang aktif. Dukungan yang saya butuhkan itu adalah masukan dari rekan guru tentang strategi pengajaran yang berhasil, serta akses ke sumber daya pembelajar yang lebih bervariasi. Ya, berarti Bapak membutuhkan yaitu dukungan dari guru-guru agar pembelajaran Bapak lebih bervariasi. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan itu, Pak? Insya Allah di minggu berikutnya nanti. Ya, berarti di minggu berikutnya Bapak akan melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan Bapak dan yang Bapak perubahan yang Bapak lakukan sekarang. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak Rifai atas waktunya dan sudi hadir di sini. Baiklah, sampai di sini saja kegiatan pasca observasi yang dilakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau ada tersilap kata ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.